Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia menunggu konten-konten baru dari Breakfast with Lukas. Kali ini Breakfast with Lukas ada kedatangan tamu di awal tahun 2023 ini. Aku pengen bikin konten, yaitu konten kolaborasi bersama konten kreator yang lain. Nah, di sini bersama Breakfast with Lukas sudah ada seorang ibu, founder dan kreator dari akun Instagram. Mungkin teman-teman ada yang follow juga, yaitu Simple Living for Moms. Kita sambut Mbak Lis. Halo Mbak Halo Mbak Lis, apa Maria. Teman-teman kabar? semua, halo. Sebelumnya aku pengen ngenalin Mbak Lis dulu ke teman-teman ya. Mungkin Mbak Lis bisa cerita lebih dulu ya. Cerita dulu awal mula Mbak Lis bikin apa konten akun Simple Living for Moms ini apa Mbak? Halo semuanya, kenalin aku Liz. Aku founder dari akun Simple Living for Mom. Di sini aku mau cerita nih gimana dulu awalnya aku bikin akun itu. Sebenarnya awalnya itu dimulai dari dari akun pribadi. Gitu. Jadi sebenarnya akun pribadi itu juga belum lama bikinnya karena dulu aku termasuk orang yang lumayan tetap menjalankan digital minimalism. Jadi aku apa ya apa yang sangat membatasi untuk beraktivitas di sosial media gitu. Nah, tapi waktu itu aku ngerasa apa ya punya dorongan untuk bikin akun pribadi yang sharing tentang minimalism karena didorong oleh aku lihat konten-konten tentang minimalism waktu itu ya. Itu tuh kayak mulai apa ya, mulai aku bukan bilang menyimpang ya, tapi kayak mulai pokoknya semuanya tuh berlatar belakang rumah yang serba bagus, serba ini gitu loh, serba estetis, Estetis. terus kayak gitu terus kayak yang ditampilkan itu bahwa minimalis itu harus begini, harus begitu, harus begitu gitu. Kayak kok begini ya gitu. Jadi orang-orang yang akan memulai hidup minimalis itu mereka jadi oh minimalis tuh begini ya gitu, ribet ya gitu loh, mahal ya gitu, kayak seolah-olah hidup minimalis itu sesuatu yang sangat eksklusif gitu. Kayak gitu. Nah dari situ uh, aku kebetulan saat itu bikin akun pribadi, terus aku follow seorang konten bisa dibilang minimalis influencer lah gitu. Aku follow si beliau ini dan aku nggak tahu kenapa karena aku sering komen di postingannya dia, terus dia ngajak aku diskusi gitu dan ternyata dia juga punya keresahan yang sama gitu. Terus dia bilang ke aku, ayo Mbak bikin apa namanya kita suarakan gitu loh. Maksudnya bahwa minimalis tuh nggak seperti itu kok sebenarnya gitu. Insya Allah apa yang kita share ini gitu akan bermanfaat buat orang lain gitu. Khususnya mereka yang tertarik dan atau pengen memulai hidup minimalis. Bahwa hidup minimalis itu nggak seglamour itu gitu loh, nggak apa ya sulit terjangkau lah sepertinya gitu. Nggak seperti itu kok sebenarnya. Dan ternyata setelah aku sharing di situ, aku juga nggak nyangka bahwa followersnya itu langsung langsung gitu langsung banyak gitu loh. Responnya tuh ini banget gitu loh, nggak di luar ekspektasi aku. Padahal aku di situ sebenarnya cuma pengen itu aku memulai sharing hidup minimalis itu dari akun yang followersnya cuman kayak 100, belum ada 100 mungkin puluhan ya, cuman puluhan orang, terus yang bener-bener organik banget, sama sekali nggak ada collab sama siapapun, nggak ada promosi di mana-mana atau nggak ada beli-beli followers dan segala macam, bener-bener super organik banget. Pokoknya nggak nyangka tahu-tahu tuh langsung followersnya banyak. Nah, ternyata eh, apa namanya dari followers-followers itu tuh kebanyakan ibu-ibu yang follow gitu dan mereka tuh punya keresahan yang sama gitu. Mereka merasa apa yang aku post di akun pribadi itu mereka merasa relate gitu. Oh iya ya gitu, aku juga ngerasain hal yang sama, merasakan keresahan yang sama. Nah, dari banyaknya respon followers itu mereka bilang ngasih masukan lah gitu, ngasih Kak ini dong gitu bikin wadah atau akun yang khusus untuk membahas tentang hidup minimalis tapi yang relate sekali dengan para ibu-ibu kayak gitu. Karena kalau melihat konten-konten hidup minimalis yang ada saat itu ya gitu, itu kebanyakan tuh hidup minimalisnya tuh kayaknya nggak begitu kompleks gitu loh permasalahannya, kayak mereka kalau nggak single
punya anak satu masih kecil, atau misalnya menikah dengan sesama minimalis juga, atau punya keluarga yang memang apa ya, demokratis, yang nggak terlalu banyak cincong dengan keputusan hidup mereka gitu. Pokoknya kayaknya kok konten-kontennya tuh mulus-mulus sekali ya gitu loh. Sementara kita nih para ibu-ibu banyak yang mau memulai hidup minimalis tapi dengan permasalahan yang sudah kompleks. Pasangan minimalis, kita udah beranak pinak nih gitu, anaknya udah dengan berbagai kerepotannya gitu. Terus ada yang tinggal dengan orang tua yang orang tuanya juga apa hoarder banget sama barang gitu. Ya, ya, Ada yang mertua, ada yang tinggal di rumah kontrakan, sementara dia pengen hidup minimalis tapi kok yang ada di dalam konten-konten kok kayaknya nggak terjangkau sama dia gitu. Banyak yang punya permasalahan seperti itu, terus mereka apa namanya ngasih masukan untuk bikin wadah di mana aku bisa sharing tentang hidup minimalis tapi yang sangat relate dengan permasalahan mereka. Simple Living for Moms juga itu dimulai dari followers nol sama sekali gitu, dan pertumbuhannya juga organik banget gitu. Pertama dari akun pribadiku, terus tahu-tahu bisa banyak, itu aku juga nggak nyangka, padahal itu belum ada setahun sebenarnya gitu, akun. Mantap banget. Belum nyampe setahun, sekarang followersnya udah 25 ya Mbak ya? 25,8 apa ya? Iya, iya loh. Berarti Kak Lega udah 25.000 orang terinspirasi buat hidup minimalis dari account ini ya. Sekali. Oke, thank you Mbak Lis untuk sharingnya tentang awal mula ada Simple Living for Moms. Nah, nah sebetulnya pertanyaan berikutnya nih. Jadi sebetulnya kalau menurut Mbak Lis sendiri nih, hidup yang sederhana itu seperti apa gitu. Jadi setiap orang tuh punya pandangan masing-masing ya. Seperti yang tadi Mbak Maria bilang ya, sederhana itu maknanya tuh banyak gitu. Setiap orang tuh bisa punya makna beda-beda gitu. Nah, kalau secara umum yang aku lihat, orang tuh biasanya memaknai hidup sederhana itu kan yang hemat, enggak bermewah-mewahan gitu kan. Gitu. Nah, sementara apa nggak selalu bisa, sederhana itu nggak selalu bisa diukur dari tampilan luar gitu. Kayak misalnya nih, kita ngelihat orang yang katanya hidupnya sederhana, kok tasnya mahal, kok mobilnya bagus, kok rumahnya banyak AC-nya misalnya kayak gitu, katanya sederhana aja gitu. Padahal sederhananya orang itu kan mungkin beda sama sederhananya kita gitu. Kalau memang dia mampu dan nggak memaksakan diri ya itu oke gitu loh, kan setiap orang beda-beda gitu. Nah, kalau buat aku pribadi sederhana itu sebenarnya hidup sesuai kemampuan kita aja gitu loh, kayak gitu, nggak harus sama dengan kayak orang lain gitu. Itu yang pertama, dan yang tahu kemampuan kita kan cuma kita sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya orang lain hidupnya beda sama kita, ya mungkin orang dia mampu gitu, nggak usah dipikir tuh pusing-pusing gitu loh, kayak gitu gitu. Kita hidup sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan pertama, yang kedua, buat aku sebenarnya yang namanya simple living, hidup simple atau hidup sederhana, itu ya seperti apa ya, buat aku simple itu bukan hanya masalah pakai barangnya nggak boleh mewah dan segala macam, bukan seperti itu aja, tapi hidup ini jangan dibikin ribet, itu kalau aku gitu. Jadi simple itu tidak ribet gitu, karena kenapa, hidup kita ini kan sebenarnya tanpa kita bikin keribetan pun udah ribet ya. Tanpa kita bikin masalah pun hidup ini akan selalu banyak masalah gitu. Jadi apa ya, hidup minimalis ini membantu buat kita tidak memperibet sesuatu yang sudah ribet gitu loh. Untuk menyederhanakan, makanya aku bilang menyederhanakan itu bukan berarti dilihat dari tampilan luarnya aja, berarti kita pakai bajunya harus sederhana, harus enggak seperti itu gitu. Tapi dari cara kita menjalani kehidupan ini jangan dibikin ribet, intinya tuh kayak gitu kalau aku gitu. Jadi buat aku hidup itu hidup sesuai kemampuan, dan sederhanakan hal-hal yang ribet di hidup kita ini supaya nggak bikin jadi lebih ribet lagi kayak ya. gitu. Jadi kira-kira kalau dari Mbak Ali sendiri nih, setelah menerapkan yang namanya simple living, minimalis living itu benefitnya apa aja? Karena ini adalah obrolan dari hati ke hati dan realistis ya. sama sahabat sendiri, jadi aku menjawab mungkin. Alasan untuk menjalani hidup minimalis atau benefit terbesar yang aku dapat itu pertama ialah mental health, ketenangan hati. Itu sebenarnya kalau aku gitu, aku nggak yang mengawang-awang, oh dengan hidup minimalis aku bisa bermanfaat buat banyak orang, bla bla bla, itu nggak semengawang-awang. Yang pertama ialah mental health, ketenangan hati. Karena
hidup minimalis itu kan gak cuma masalah barang ya, tapi apa ya, segala hal gitu dalam hidup kita gitu itu bisa diminimalkan, bisa dikurangi keribetannya gitu kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa dulu gitu, dulu tuh aku orang yang gampang overwhelmed sama informasi, gampang overstimulasi, dan mungkin karena keintrovertan atau gimana, aku gampang energi tuh gampang draining gitu, gampang Ya, ya, habis ya, gitu. terkuras ya. Nah, kumpul orang atau acara-acara apa gitu tuh langsung kayak capek segala macam. Terus aku gampang overthinking, selalu mikirin, ih kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Jadi aku ngomongnya bener nggak ya? Aduh dia komentarnya apa ya? Tentang masa aku tuh gampang seperti itu, gitu, kayak gitu. Oke, Terus oke. gampang, gampang gampang stres juga. Pokoknya aku ngerasanya aku tuh kalau anak sekarang mungkin bilangnya HSP ya, high sensitive person gitu. Kayak gitu. Tapi harus sekarang suka pakai istilah yang ini ya, yang canggih-canggih gitu kan. Gitu. Kalau zaman dulu namanya sensitif aja gitu kayak gitu. Jadi dengan aku menjalani hidup minimalis, yang paling aku rasakan ialah secara mental health itu jauh jauh lebih baik gitu loh. Aku Oke. ada satu lagi, dulu aku orang yang sangat people pleaser. Aku tuh sangat sangat Oh, nggak bisa bilang enggak sama orang. oke. Jadi aku sering ngerasa apa ya, maksudnya kayak dimanfaatkan orang, entah Hmm. karena aku naif, entah karena aku terlalu positif tinggi sama orang, atau entah karena memang aku nggak bisa menolak gitu loh. Jadi aku sering merasa sering terjebak di situasi yang aku nggak suka tapi aku harus melakukan kayak gitu. Nah, Hmm, hmm, hidup hmm. minimalis juga membantu aku dalam hal itu gitu loh. Jadi banyak keluhan-keluhan yang dulu aku rasain itu banyak sekali berubah jadi jauh lebih baik setelah aku menjalani hidup minimalis. Kayak misalnya aku menyortir apa namanya informasi, terus menyortir lingkungan, terus bagaimana aku belajar membuat batasan-batasan dalam hidup untuk say no sama orang, bahkan termasuk ke keluarga sendiri gitu. Aku lebih cintai diri, terus banyak sih, terutama pokoknya dari segi mental health yang paling aku rasain itu dari mental health. Terus yang kedua dari segi finansial, dari segi finansial aku jadi lebih punya tujuan. Terus kalau misalnya pengen sesuatu gitu, itu lebih bisa memilah mana yang prioritas, mana yang enggak. Nah, saat aku Hmm. punya tujuan, aku jadi lebih bisa terarah untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Karena memang udah apa ya istilahnya, udah tahu caranya, udah tahu bagaimana, udah terlatih untuk menahan diri gitu kan. Kita Hmm. belajar pelan-pelan ya gitu. Apa nggak bisa instan jadi kita langsung bisa nggak belanja belanja nabung terus gitu kan, nggak bisa, itu harus pelan-pelan belajar. Aku jadi dari segi finansial sangat terbantu banget. Baru setelah dari finansial ke lingkungan hidup juga gitu, lebih lebih muncul kesadaran untuk apa namanya menjaga lingkungan dan segala macam. Tapi benefit utama yang paling kerasan ya dari segi sektor. Sederhana ya. Nah, kemudian nih pengen tahu juga nih kira-kira tips dari mungkin Mbak Lis punya tips buat viewers Breakfast with Lucas. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan atau bagaimana kita bisa memulai hidup sederhana ini ketika kita ini dikelilingi oleh berbagai macam informasi yang membuat kita itu secara tidak langsung jadi konsumen yang kurang cerdas mungkin. Jadi gimana caranya supaya kita tetap stay on the track untuk hidup yang simple, hidup yang sederhana, meskipun di keliling kita ini, di sekitar kita ini ada banyak gejala-gejala budaya konsumerisme. Kalau apa sebenarnya pengaruh dalam hidup kita itu kan bisa dibilang dari media sosial, dari dunia maya, dari dunia nyata itu Kata. maksudnya lingkungan sekitar kita, Ya. dan juga bisa dari diri kita sendiri. Nah, kalau dari dunia maya yang pertama harus jalan, yang pasti harus dijalankan ialah digital minimalism. Itu udah buat aku sendiri, buat aku pribadi itu harga mati yang harus dijalankan oleh orang yang mau serius menjalankan hidup minimalis. Karena pengaruh terbesar itu sebenarnya dari dunia digital. Nggak, apa ya, apapun itulah, mau dia Instagram, medsos segala macam, sinetron, TV, pokoknya apapun dari semua dunia digital itu sebenarnya pengaruh utamanya tuh itu. Jadi mau nggak mau harus menjalankan minimalisme digital. Uh, Pilih media sosial hanya yang memang kita apa ya, hanya yang memang valuable buat kita gitu. Kalau misalnya nih ada orang yang masih pemula terus nanya,
apa aku ini masih aktif di TikTok soalnya aku jualan ya apa kan berarti buat jualan kan gitu. Maksudnya pilih media sosial yang memang valuable buat kita terapkan intentional social media jadi media sosial yang punya tujuan gitu terserah mau TikTok mau Twitter mau YouTube mau apapun itu selama memang itu digunakan dengan punya tujuan ya nggak apa-apa gitu bukan berarti kalau digital minimal itu terus nggak boleh bermedia sosial sama sekali gitu bukan yang penting di filter akun yang di follow, channel yang di subscribe, apa yang dilihat, informasi yang dilihat, itu yang penting di filter dan selalu berpegangan untuk sharing hal yang baik, mengkonsumsi hal yang baik, kayak gitu aja gitu. Dan batasi waktunya. Terus ya itu yang pertama digital minimalism. Yang kedua, kalau untuk lingkungan sosial buat batasan dan belajar untuk bilang enggak dengan baik dengan elegan bisa bilang enggak itu bukan berarti kita jadi kasar ya gitu nggak kayak gitu juga kita buat batasan sama orang lain. uh, kita misalnya nih punya perkumpulan kah komunitas atau apapun itu nggak harus sama dengan mereka kok gitu kita tuh nggak harus melakukan atau punya sesuatu seperti orang lain hanya untuk diterima sama mereka. Ya. Kalau mereka nggak mau menerima kita ya berarti memang apa ya itu bukan circle kita kayak gitu. Tapi bukan berarti kita terus jadi bermusuhan atau gimana enggak gitu tetap menjalin hubungan dengan baik tapi kita ada batasnya gitu kayak contoh simpelnya misalnya ibu-ibu di sekolah nih kan ada tuh yang model apa ya kalau orang bilang sosialita atau apa gitu ya yang gitu geng-gengan yang geng-gengan nanti bajunya dress code-nya ini Iya ya. pulang sekolah makannya di sini ya kita foto-foto terus apa gitu terus atau misalnya kita bikin arisan gitu it's okay itu nggak salah gitu baik-baik aja silahkan tapi kita ukur kemampuan kita uangnya ada nggak waktunya ada nggak apa namanya kita ukur sendiri lah gitu ini baik untuk aku jalani apa enggak sanggup atau enggak kalau misalnya memang enggak ya enggak apa-apa tapi bukan berarti kita terus jadi kayak menjauhi mereka-mereka itu bukan berarti kayak gitu juga sampaikan dengan baik tetap buat batasan. Ya, jadi paling utama kalau misalnya sosial media berarti kita mesti sortir lagi ya akunnya yang kita follow itu siapa gitu. Berikutnya kayak ini bakal jadi pertanyaan pamungkas sih. Nah, apa sih yang pengen disampaikan sama Mbak Liz ini melalui akun Simple Living for Moms ini? Sebenarnya untuk Simple Living for Moms ini tuh sebenarnya uh, memang awalnya pernah ada niatan untuk bikin komunitas, tapi habis itu aku nggak kepikiran lagi untuk ke situ Mbak Maria, karena Mbak Maria juga tahu background ceritanya seperti apa ya. Nah aku habis itu langsung nggak apa ya, misalnya nggak ada niatan untuk membuatnya menjadi sebuah komunitas sebenarnya. Jadi yang ada di bayanganku, Slam ini akan menjadi media untuk belajar hidup minimalis. Jadi sebenarnya dalam bayanganku tuh pengennya gitu, Slam ini tuh akan memberikan apa ya konten-konten tentang hidup minimalis, tentang uh, pengaturan keuangan karena ibu-ibu tuh paling apa ya sangat relate dengan itu gitu loh, tentang finance family apa family financial planning apa planning itu sangat relate sama para ibu-ibu dan sebenarnya pengaturan keuangan itu juga salah satu faktor yang bikin hidup minimalis jadi sulit sebenarnya buat para ibu. Jadi aku ngambilnya 3 tema, yang pertama minimalism, finance, sama motherhood. Kenapa aku lebih suka menyebutnya dia sebagai media bukan sebagai komunitas? Karena memang nggak ada kegiatan-kegiatan juga sebenarnya di selain itu kayak komunitas pertemuan, gathering apa-apa, terus kayak diskusi bareng segala macam itu so far belum ada gitu. Ya. Karena memang aku nggak ada apa ya nggak ada niatan untuk menjadikannya sebuah komunitas. Kenapa aku lebih suka menyebutnya media? Karena pengennya ke depannya itu selain sharing konten tentang 3 tema besar itu, juga pengennya ada kayak pelatihan-pelatihan kayak webinar kah atau online class atau apa yang berkaitan dengan hidup minimalis. Gitu. Aku pengennya tuh sebenarnya kayak gitu. Dan harapannya apa? Yang pertama apa ya? Pengennya tuh akan semakin banyak orang, khususnya para ibu-ibu yang bisa terbantu untuk mensimplify hidupnya, untuk membuat hidupnya itu jadi lebih simpel. Gitu. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa tanpa bikin keribetan pun hidup kita itu udah ribet. Jadi jangan dibikin lebih ribet lagi gitu. Jadi dengan adanya akun ini aku pengen banyak orang, terutama ibu ya, karena ibu itu kan mereka
keputusan di rumah ya, dalam segala hal itu kan sebenarnya pembuatan ya, mau makan apa, pakai baju apa, mau kemana, Ya. kegiatannya apa, mau rumahnya kita, pokoknya semua keputusan itu kan lebih banyak di ibu. Jadi saat si ibu ini bisa mensimpelkan hidupnya dan kesehatan mentalnya itu lebih baik, otomatis dia bisa menikmati apa ya, dirinya sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai menantu, sebagai istri gitu, pokoknya bisa menjalankan perannya itu dengan lebih baik gitu, terus bisa lebih happy gitu. Kalau ibunya happy, keluarganya juga bisa lebih happy. Kalau misalnya keluarganya happy, itu adalah dasar dari sebuah negara yang happy juga gitu. Ya. Karena kan harus harus dari keluarga dulu kan. Kayak gitu. Dengan menjalani hidup minimalis ini, kita tuh nggak cuman bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi juga secara nggak langsung kita juga bermanfaat buat orang lain. Sesimpel kayak kita menjalani hidup minimalis berarti kita mengurangi sampah secara tanpa kita sadari. Dari mengurangi sampah kita tuh sebenarnya sudah berkontribusi gitu, pada lingkungan. Karena Oke, teman-teman semua, itu tadi obrolan kita bersama Mbak Lis. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman semua untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana lagi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, dan untuk Mbak Lis, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Mbak Lis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya Mbak. Ya, thank you, thank you.